Karena banyak peran yang bisa kita ambil ketika kita berada di dalam perusahaan untuk bagaimana kemudian kita bisa sama-sama membangun negeri Kota Dumai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast Dumai Kota Idaman yang ditajakan oleh Gerakan Pemerhati Lingkungan Daerah Kota Dumai bersama dengan ICC Indonesia Creator Community. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita Bapak Agus Setiawan ST, Area Manager Communication Relation and CSR PT KPI RU2 Kota Dumai. Ya. Selamat datang Pak Agus. Terima kasih Bang Terima Budi. kasih waktunya. Sama-sama Bang Budi. Terima kasih Baik. sudah diundang ya. Ya. Pak Agus, Ya. mungkin untuk mengawali pembicaraan kita pada siang ini, Ya. mungkin Pak Agus bisa cerita nih Ya, terkait lahirnya Pak Agus di mana, Ya. kemudian juga latar belakang pendidikan Pak Agus. baik. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bang Budi. Jadi memang benar saya asli putra daerah Dumai. Ya. Kelahiran tahun 1981 ya. Ya. Dan memang saya besar itu di Kelurahan Jayamukti. Oke, Ya, oke. besar. Nah, kalau misalnya di riwayat pendidikan ya SD juga saya di Jayamukti, SD 020 Jayamukti. Masih ada SD-nya? Masih ada. Alhamdulillah. Masih ada. Kemudian saya SMP di SMP 2 Dumai. SMP 2 dulu. Kalau dulu sampai Karanganyar ya? SMP Karanganyar. Ya, ya, Nah, ya, kemudian juga terus di tingkat SLTA-nya saya alumni dari SMK Negeri 2 Dumai, Oke. jurusan elektronika. Elektronika. Kemudian di tahun 99 saya merantau ke Pekanbaru. Oh, jauh. Jauh ya. Untuk Berarti- melanjutkan studi saya di Fakultas Teknik dan saya mengambil jurusan Teknik Kimia Universitas Riau. Oke. Jadi sekilas itu jadi memang kalau dilihat dari latar belakang pendidikan SMK-nya elektronika, kemudian kuliahnya Teknik Kimia, sekarang kerjanya jadi humas. Humas. Ada korelasi nggak? Ada dong. Ada korelasi ya. Baik, Ya. baik. Hari ini Humas di PT PT Kilang KPU Kilang Pertamina Internasional RU2 Dumai. posisi manajer. Ya. Dan tentunya untuk mencapai ini kan tidak mudah ya Pak Agus. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita cerita tentang sebagai seorang manajer nih, Ya. tamat kuliah Ya. di UIR, Unri ya? Ya, Unri. kemana lagi? Ya, jadi selesai kuliah memang di tahun 2006 saya diterima bekerja di PT Wilmar Bioenergi Indonesia di Dumai kawasan juga? industri Dumai. Anak Dumai Nah, ya. Dumai. Balik lagi ke Ya. Dumai. Kemudian jabatan saya terakhir di situ jabatan saya terakhir ini di Superintendent Produksi. Kebetulan saya membawahi waktu itu 3 plant biodiesel Yang di Pelintung Pak. di Pelintung, Ya. betul. Nah, kemudian di tahun 2008 saya diterima bergabung di PT Patra SK. Jadi dari Wilmar resign Ya, resign. karena dapat lompatan lebih bagus nih. Betul. Nah, di situ saya bergabung di PT Patra SK, joint venture antara Pertamina Patra Niaga dengan SK Energy waktu itu di Oke. Korea. Oke. Dan ini memang sekali lagi seleksinya cukup ketat. Ya. Penerimaan kita di Jakarta dan dari seleksi itu hanya diambil pada saat itu sekitar 8 orang engineer. Dan saya termasuk salah satu dari 2 orang putra daerah Dumai. 2 orang. Apa yang membuat Pak Agus saat itu tertarik untuk dari superintendent Ya. mencoba-coba lagi ke Patra? Ya tentu pertama memang dari lingkup pekerjaan. Ya. Ya lingkup pekerjaan saya ingin punya pengalaman yang lebih banyak lagi. Oke. Selerinya gimana? Pasti beda. Iya, Pasti iya. beda. Oke. Ya, Pasti artinya- lebih menjanjikan Pasti ya. lebih menjanjikan. Oke, Dari oke, segi oke. fasilitas dan segala macam pasti Siap. ya pasti ada berbeda ya. Nah, di tahun 2013 saya mencoba lagi masuk di PT Pertamina Persero kala itu. Kala itu. Nah, pada saat itu saya diterima di 2013 di fungsi procurement namanya di bagian pengadaan khusus untuk buyer chemical dan katalis. Nah, di tahun 2017 karena kebutuhan perusahaan dan perusahaan memandang mungkin passion saya dan talent saya lebih banyak ke humas, di tahun 2017 saya mutasi ke fungsi communication and relation. pada saat Pertama itu. penempatan Pertamina di mana, Pak? 2013 di Dumai. Di Dumai. Di Dumai. Dan Setelah di Dumai? di 2019 saya mutasi ke Balongan, Indramayu. Balongan Indramayu. Ya, saat itu saya masih menjabat posisi yang sama,
Officer Communication Relation di RU 6 Balongan. Oke. RU 6 Balongan. Kemudian di 2020, Iya. 2020 saya mutasi lagi ke kantor pusat Jakarta. Sempat di kantor pusat Ya, ya? sempat di kantor pusat Jakarta. Sebagai apa tuh? Sebagai officer CSR. Tetap officer CSR ya? CSR. Kalau tadi Communication and Relation, sekarang saya diperluas lagi di CSR-nya. Membawahi untuk mengurus CSR se-Indonesia di PT Pertamina Persero. Ya. Kemudian di tahun 2021, saya mutasi lagi. Saya dimutasi ke PT Pertamina Patraniaga. Ini subholding Commercial and Trading. Untuk wilayah Sumatera bagian utara sebagai Section Head Communication and Relation. Section Head-nya. Ya. Dan ini memang saya membawahi 5 provinsi waktu itu. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepri. Nah, kemudian di tahun 2023, tepatnya di bulan Maret, saya masih ingat, saya kemudian mendapatkan amanah kembali ke Dumai menjadi sebagai Area Manager Communication, Relation, and CSR untuk RU2 Dumai. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat nih dari ceritanya Pak Agus ya, memang seperti tidak ada kepuasan ya. Ya artinya suka tantangan baru ya. Betul, betul. Dari Wilmar pindah ke Patranya, akhirnya ke Pertamina, selalu mencoba mencari yang lebih baik. Betul. Dan tentunya tantangan yang lebih besar ya kan. Betul sekali. Baik Pak Agus, hari ini diamanahkan sebagai area manager. Ya kan, artinya yang berbau dengan CSR, tentunya ini berhubungan dengan masyarakat Kota Dumai, Pak. Ya. Tentunya sebagai putra asli Dumai, ya kan, tentunya juga apalagi hari ini Tanjung Palas itu kan ring 1, Pak ya. Betul, betul, betul. Tentunya sama saja nih, balik kampung, Pak. Untuk membangun kampung. Dengan moto apa tadi nih? Sinergi membangun negeri. Menuju Dumai Kota Idaman. Amin. Selama Pak Agus lah, kita nggak cerita yang sebelumnya, bukan berarti kita melupakan. Betul. Selama Pak Agus, apa nih yang telah dibuat oleh Pertamina melalui CSR-nya kepada masyarakat Kota Dumai melalui tangan seorang Agus? Baik. Silakan ceritakan, Pak. Ya, terima kasih Bang Budi. Jadi sebelum sampai ke sana, saya ingin berikan gambaran dulu, agar masyarakat juga aware terhadap keberadaan Pertamina, khususnya kilang Pertamina Internasional RU2 Dumai. Secara kapasitas, PT KPI RU2 Dumai ini merupakan kilang terbesar ketiga yang dimiliki oleh Pertamina dengan kapasitas 170.000 barel per hari. 170.000 barel per hari. Nah, 170.000 barel per hari yang kita olah di kilang Dumai dan kilang Sungai Paning. Nah, dan sampai sejauh ini PT KPI RU2 Dumai ini memang mencatatkan diri sebagai penyumbang profit terbesar untuk PT KPI secara keseluruhan. Nah, tentu saja ini disebabkan kenapa? Karena memang secara kapasitas ini kita memang terbesar ketiga di Indonesia. Dan secara coverage area, produk-produk BBM yang dihasilkan dari kilang PT KPI RU2 Dumai ini memang mencakup ke semua provinsi di wilayah Sumatera bagian utara. Tadi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepri. Dan bahkan 16% kebutuhan aftur di Bandara Soekarno-Hatta itu disuplai dari kilang Dumai. Luar biasa. 16%, Pak. 16%. Artinya apa? Ini sebuah kontribusi yang cukup besar terhadap kehandalan energi dan ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Bayangkan kalau seandainya kilang kita tidak beroperasi 1 hari saja, betapa kemudian kelangkaan yang akan terjadi, kestabilan energi yang akan terganggu di wilayah Sumatera bagian utara. Itulah kenapa kemudian kilang RU2 Dumai ini menjadi salah satu objek vital nasional yang keberadaannya tentu harus tetap bisa memberikan kontribusi, bukan hanya sebagai perusahaan yang menjaga kehandalan energi bagi negeri, tapi juga mampu berkontribusi kepada masyarakatnya. Betul. Nah, itu dia. Maka selama masa jabatan saya ya kurang lebih 1 tahun 5 bulan lah ya. 9 bulan lah seperti itu. Beberapa program telah kita luncurkan. Jadi kalau bicara tentang tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL, ini memang ada TJSL yang terprogram. Dan ada TJSL tidak terprogram. Nah ini, kalau TJSL terprogram, ini memang kita lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Sifatnya kepada pemberdayaan masyarakat. Contoh, kami membina masyarakat nelayan yang dulu adalah mereka nelayan ngokang,
Artinya menjual sembako atau kepada kapal-kapal besar yang melintas di selat Rupat kita ini gitu ya. Tetapi memang kita berikan alternatif opsi pilihan pekerjaan yang lain. Kami dengan memberikan apa ya, budidaya perikanan air darat, ya, air tawar, kemudian juga pelatihan peningkatan skill mereka, dalam bentuk edukasi ya. Betul, kemudian juga pelatihan-pelatihan lain dan sampai kepada pemberian modal usaha. Jadi ada TJS Shelter program ini memang lebih fokus kita kepada pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita memberikan edukasi, kita memberikan modal hibah kepada kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mereka paling tidak setelah program ini exit, keluar dari situ, ya biasanya kita mentargetkan sampai 5 tahun. Ketika exit program, harapannya adalah mereka tetap bisa hidup mandiri. Itu. Maka program-program ini yang kemudian kita bangun. Khusus untuk Tanjung Palas, kita punya program budidaya air tawar, ikan air tawar, ya, untuk alternatif alih profesi. Kemudian di Bukit Batrem, yang dekat dengan Bukit Batrem, kita punya program budidaya pertanian. Ya, untuk bagaimana kemudian budidaya pertanian ini juga selain meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, ini juga bisa menjadi mitigasi untuk pencegahan kebakaran lahan. Nah, sampai begitu kita buat. Dan luar biasa, selama 3 tahun yang kami lakukan saat ini, pendapatan petani di sana yang semula dari 2 juta itu bisa meningkat sampai 7 juta per bulan per orang. Hampir 30% ya? Iya, ini yang kita lakukan. Jadi selain edukasi yang kita berikan, kita juga lakukan pendampingan, kita juga berikan bantuan. Itu selama 5 tahun Pak, pendampingan edukasinya? Ya, dengan harapan itu tadi. Karena memang kita inginkan begitu kita keluar dari program itu, mereka sudah bisa tetap mandiri. Seperti itu. Nah, ini beberapa program. Belum lagi yang di program budidaya pertanian lainnya ya. Hutan pertanian budidaya buah-buahan begitu ya. Ada juga kita di Dumai Selatan. Tadi kan kita cerita Tanjung Palas sama Bukit Batrem nih. Betul. Terlompat nih Pak Jayamukti. Nah, kalau apa? Kalau Jayamukti selama ini kita memang masih kepada program peningkatan kesehatan masyarakatnya. Kita punya kebutuhan lah ya. Betul, posyandu terpadu. Karena memang begini. Dasar kami untuk melakukan program TJSL itu bukan ujuk-ujuk, yang terlintas begitu saja. Tidak. Kami melakukan social mapping terlebih dahulu. Kita duduk bersama pemangku kepentingan di setiap kelurahan, ya. Kemudian untuk mendapatkan aspirasi masyarakat ini seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan. Berdasarkan social mapping itulah kemudian kami mencoba membuat sebuah peta berkelanjutan. Itu mapping tadi mapping, betul. Biasanya itu kita buat peta program berkelanjutan. Ada survei-survei lah ya. Betul sekali ya. Dan kemudian kita tentu melibatkan masyarakat dalam hal ini sebagai pelaksana di lapangan. Ya, kami sebagai perusahaan tentu memberikan ya sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat ini sehingga harapannya masyarakat ini bisa teredukasi dan lebih mampu mandiri secara ekonomi, lebih berdaya lah seperti itu. Artinya memang ada konsentrasi lah Pak ya, terhadap kepada masyarakat. Mungkin kita bisa cerita sedikit Pak. Kemarin sempat ada dentuman ya. Ya, betul. Mungkin bisa Pak menjelaskan lah, artinya melalui media podcast ini ya. Mungkin juga Bapak udah menjelaskan ya. Dari media-media yang lain. Kesempatan inilah. Baik. Ya memang 2 hari pasca saya on board di Dumai. Begitu saya langsung landing di Dumai. Saya kemudian dihadapkan dengan sebuah insiden yang sebenarnya kita tidak harapkan itu ya. Dan juga tidak diharapkan semua orang lah ya. Betul, betul sekali. Dan memang ini sebuah challenging buat saya. Kenapa? Kami memang ditantang, ya diberikan tugas oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero kala itu. Kejadian 1 April diharapkan selesai, 17 April selesai semua. Dikasih tenggat waktu ya? Betul. Penyelesaian itu diharapkan 17 April selesai semua. Itulah kemudian kenapa kami mencoba untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak. Dan alhamdulillah, ini kami sangat merasakan sekali betapa program CSR itu, program TJSL itu berdampak positif. Kenapa? Karena yang membantu kami di lapangan pada saat kejadian, justru mereka-mereka yang selama ini bersama kami dalam program binaan dari itu ya. Mitra-mitra binaan kami. Kelompok-kelompok mitra binaan ini yang kemudian membantu kami bersama-sama melakukan pendataan. Di samping memang dalam upaya penyelesaian ini kami tidak menafikan besar
peran dari tokoh-tokoh masyarakat, kelurahan, seluruh dan semua stakeholder lah betul, Pak ya. termasuk Forkopimda gitu yang banyak memberikan kontribusi kepada kami. Dan alhamdulillah selama pendataan itu ada kurang lebih sekitar 700 rumah warga terdampak. 700 rumah warga terdampak yang kita data, dan alhamdulillah ini bisa kami selesaikan, ya kita selesaikan bersama-sama dengan masyarakat dengan cara-cara yang cukup kondusif. Ya, alhamdulillah sampai sekarang juga cukup kondusif seperti itu. Bukan itu saja, ya kita coba melakukan pendataan terhadap fasilitas umum dan sarana ibadah, sekolah, kantor dan segala macam yang terdampak. Dan menurut catatan kami itu hampir sekitar 40 fasilitas umum yang terdampak, dan alhamdulillah ini juga sudah bisa kita selesaikan. Ya, artinya kami ingin menunjukkan ya bahwa PT Pertamina ini juga ada tanggung jawab, ya bukan hanya atas kejadian yang terjadi, tapi juga tanggung jawab terhadap proses produksi yang yang sudah dilakukan terhadap lingkungannya, seperti itu. Ini yang kami ingin hadirkan ke masyarakat, bahwa kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Maka tadi kalau saya katakan kita punya TJSL terprogram, ada juga TJSL tidak terprogram. Nah, ini sifatnya bantuan-bantuan untuk sarana fasilitas yang sifatnya bangunan, seperti itu ya, prasarana umum lah, fasilitas seperti infrastruktur ya. Ya, infrastruktur dan segala macam. Ya, kalau boleh sedikit cerita, apa yang kami lakukan? Ya, salah satunya adalah bersama-sama pemerintah kota melakukan pembersihan kanal yang ada di Jalan Janur Kuning. Ya. Kami berharap apa? Dengan adanya pembersihan kanal ini yang ternyata sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan, gitu. Ya, ini bisa mengurangi dampak banjir yang terjadi di daerah tersebut. Karena kanal itu udah dangkal, Pak. Betul sekali. Terjadi pendangkalan, makanya kita coba lakukan lagi normalisasi. Ya, alhamdulillah ini bisa berjalan, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita akan upayakan juga ini bisa sampai selesai menjelang sampai ke arah laut, sehingga air ini bisa langsung mengalir ke laut. Aksesnya langsung ke laut. Betul. Ya kan? Sehingga paling tidak ini menjadi mitigasi bagi kita terhadap potensi banjir yang terjadi di Kota Dumai. Nah, baru-baru ini juga Pak, mungkin saya potong. Kita sempat mendengar ada buffer zone ya? Buffer zone. Buffer zone ini apakah tindak lanjut dari proses yang 700 berdampak itu atau gimana? Ya, jadi gini, sebenarnya memang apa yang kemudian melandasi program buffer zone ini itu memang berdasarkan keputusan Dirjen Migas dari Kementerian ESDM yang memang melihat kalau selama ini ya memang kita akui banyak beberapa kali sering terjadi insiden di unit-unit yang dimiliki oleh Pertamina. Maka kemudian muncullah keputusan itu dari Dirjen Migas untuk Pertamina menambah safe zone, ya, dalam artian buffer zone ini, zona aman dari yang ada sekarang, ya, lebih kurang penambahannya 50 meter dari pagar terluar yang ada sekarang existing. Ini, jadi itu dasarnya. 50 meter dari pagar terluar existing. Nah, artinya kalau kita hitung hari ini yang di Jalan Sibaya itu Pak ya, betul. Dinding itu ya? Ya, betul. Berarti dari dinding tarik 50 meter. Nah, pada kenyataannya yang kita lagi persiapkan dokumen pengurusannya ini, ternyata itu memang tidak 50 meter kami siapkan. Kenapa? Karena di situ ada jalan umum, kemudian ada parit dan parit warga ya. Maka kami akan mencoba mendesain sesuai dengan perimeter yang dibutuhkan untuk sebuah kilang. Maka 50 meter ditambah lagi nanti dengan parit 3 meter, ditambah lagi jalan 8 meter, tambah lagi parit lingkungan 1 meter, total ada penambahan 12 meter. Sehingga total yang akan kita lakukan pembebasan lahan itu sebanyak 62 meter dari pinggir pagar sekarang. 62 penambahan berarti Pak? Ada penambahan, karena jalan ini pasti kita harus pindahkan. Ya, nggak mungkin kan kita biarkan jalan ini begitu saja, karena akses masyarakat juga pasti terganggu. Nah, ini yang kita coba lakukan lagi prosesnya. Tapi memang lagi-lagi saat ini kita memang mengacu kepada peraturan pemerintah, di mana khusus untuk lahan dengan luas di atas 5 hektar, maka proses pembebasannya ini memang menggunakan mode kepentingan publik. Sehingga yang akan melakukan proses pembebasan lahan ini adalah pemerintah provinsi.
Oke. Jadi kami PT KPI sebagai pengusul kepada pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan ini. Nah, berarti eksekusinya di provinsi. betul. Jadi kalau berdasarkan peraturan itu ada argonya. Setelah kami selesai menyerahkan dokumen, Ya. maka terhitung 361 hari paling lambat proses ini sudah harus selesai. Buffer zone ini. Itu dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Jadi pemerintah lah yang akan mengurus ini semua, melibatkan pihak-pihak yang independen, kemudian melibatkan juga masyarakat sebagai penerima lah ya, penerima ya, atau yang terdampak begitu ya. Dan kami KPI perusahaan ya memang ibaratnya dalam bahasa kasarnya kami sebagai juru bayar saja. Juru bayar ya. Ya artinya kami tidak akan ada intervensi apapun terhadap proses ini. Ini akan dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan pihak-pihak independen, apakah itu KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, ya. Ini memang kami serahkan kepada perusahaan, kepada pemerintah. Pemerintah provinsi, Pak. Ya. Ini sifatnya ganti rugi atau ganti untung? Mudah-mudahan ganti untung. Gitu. Ya, mudah-mudahan ganti untung. Mudah-mudahan ganti untung. Ya, kenapa? Tentu sebenarnya kalau dalam pembebasan lahan itu ada dua. Ada B2B, business to business. Nah, antara Pertamina langsung dengan penerima manfaat masyarakat. Ya, nah ini tentu agak rawan konflik. Dalam artian apa? Patokan kami harga dengan yang diminta masyarakat pasti akan berbeda. Itu. Nah, B2B. Yang kedua adalah kepentingan publik tadi. Nah, karena memang acuannya adalah di atas 5 hektar, maka harus menggunakan kepentingan publik. Maka ini yang kami lagi siapkan dokumennya, dokumen-dokumen pendukung, karena bagaimanapun izinnya ini harus melalui kementerian. Pengusulannya juga harus kepada kementerian. Seperti itu. Nah, akhirnya kami siapkan dokumen, begitu dokumen diserahkan, barulah kemudian jalan argonya 361 hari, batas maksimal penyelesaian terhadap pembebasan lahan ini. Gitu. Seandainya melebihi dari batas waktu itu ada sanksi atau ada apa? Sejauh ini sebenarnya tidak pernah lewat gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Maka itu yang kemudian kita lakukan pendataan awal di tahun 2023 kemarin. Kita lakukan pendataan awal, kita udah mulai cicil nih mana masyarakat terdampak sehingga kita bisa dapatkan luasan. Ada memang kurang lebih sekitar 13 hektar yang akan kita bebaskan. 13 hektar. Nah, ini akan kita lakukan pembebasan lahan. Jadi memang begitu masuk Dumai, besar Pak ya. Banyak PR-PR besar yang harus dituntaskan. Betul. Dengan waktu yang ditentukan. Betul. Contoh tadi 1 April, 17 April harus clear. Betul. Dampak itu muncul lagi buffer zone. Yang harus diselesaikan dalam waktu 361 hari setelah dokumen diterima. Setelah dokumen diterima. Jadi sekarang saya minta di perasaan pribadi nih Pak. Ya selaku anak watan lah. Kalau kita bicara anak Dumai, anak watan namanya. Dengan persoalan ini menjalani aktivitas seperti itu tentu ya kita juga tahu mungkin ada yang menghujat. Begini Pertaminanya gitu. Betul. Sementara satu sisi Bapak juga harus pasang badan nih. Betul. Pertamina itu aku loh. Betul. Dan aku ini anak Dumai. Gitu. Apa yang dirasakan Pak? Ya memang cukup challenging ya. Karena memang sekali lagi keberadaan saya di sini seperti yang Bang Budi sampaikan, di satu sisi saya mewakili representasi perusahaan. Tapi di satu sisi saya juga banyak bagian dari masyarakat. Betul. Dan saya sering turun ke masyarakat. Saya mendengar langsung dari masyarakat. Ya, saya sering datang ke kelurahan, bicara kepada Pak RT, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita sering ketemu sharing dengan Forkopimda, Pak Wali Kota, kemudian Forkopimda yang lain. Kita sering sharing. Gitu. Sehingga saya ingin keberadaan perusahaan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Karena jujur saja Bang Budi, jujur saya itu dulu nggak punya cita-cita, nggak punya mimpi bisa masuk Pertamina. Artinya mengalir aja ya? Mengalir saja. Setiap keluar, setiap jalan dari mana? Dari rumah naik sepeda dulu ke sekolah SMP Karanganyar gitu kan selalu melewati Jalan Putri 7, Sultan Syarif Kasim. Kalau kebayang tuh ya? Nggak kebayang, tapi memang begitu lihat, itu yang menjadi begitu ngeliat kilang, saya termotivasi. Suatu waktu insya Allah saya akan bisa masuk kerja di sini. Itu yang menjadi motivasi saya. Dan kemudian itu yang kemudian menjadi dasar bagi saya untuk bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas saya, sehingga memang betul-betul saya anak watan Dumai, tapi saya punya kompetensi sehingga bisa dilirik oleh perusahaan.
Itu yang terpenting. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau memang betul-betul Anda putra Dumai, ya yuk tunjukkan kompetensi itu, tunjukkan kapabilitas itu Nilai sehingga jual kita ya kan? betul sekali. Kita punya nilai jual. Saya jujur saja, tes Pertamina, tes di Patra SK, saya bersaing dengan lulusan-lulusan Yang luar biasa universitas ya, yang ternama seperti ya itu. kan? Tapi alhamdulillah, ya, karena memang Allah takdirkan begitu dan memang kita di betul situ. rezeki kita di situ dan saya mempersiapkan diri saya untuk bisa menempatkan diri, ya, menempati posisi itu ya. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar kan. Karena kalau kita cermati dari cerita Pak Agus ini kan itu memang melewati tangga demi tangga. Kan? Betul sekali. Dari Wilmarnya Ya. sampai di Superintenden, ya. naik lagi Betul. Patra. Betul. Artinya berusaha keluar dari zona nyaman. Ya. Kalau orang kan udah nyaman kan. Betul. Main gitu. Ya. Tapi ini luar biasa Pak. Ya. Paling tidak ini juga bisa menjadi motivator bagi generasi muda kita dan juga terutama alumni SMK Negeri 2 Dumai nih. Betul. Jangan kita berpikiran bahwasanya anak STM hanya pekerja. Ya. Kenapa? Ketika kita mampu meningkatkan eksistensi diri, kita bisa jadi pelaku pemikir loh. Betul. Nah, pada hari ini kan ya macam Pak Agus lah sudah berada di manajemen lah ya. Kita bisa anggap top manajemen gitu kan. Ya, makanya tadi saya katakan, jujur saya bukan dari kalangan orang berada, keluarga berada. Orang bilang yang bisa masuk Pertamina itu adalah orang-orang yang punya decking lah. Decking gitu. Kalau nggak keluarganya Pertamina. Ya kan, atau punya orang dalam begitu ya, orang dalam. Tidak. Kalau saya boleh sedikit flashback, kenapa kemudian saya memilih SMK waktu itu? Karena saya merasa bahwa orang tua saya nggak sanggup membiayai kuliah saya. Ya udah saya tamat SMK seperti kata Bang Budi tadi, tamat STM selesai, saya bikin langsung kerja. Sederhana pikiran saya ambil elektronika, saya bisa buka bengkel servis TV dan segala macam. Sederhana begitu. Tapi ternyata Allah menjanjikan yang lain, menakdirkan yang lain. Saya termasuk salah satu dari mahasiswa undangan Universitas Riau melalui jalur penelusuran bibit unggul daerah (PBUD) kala itu. Alhamdulillah, meskipun saya, mohon maaf, saya nggak tahu kala itu. Saya pilih pilihan pertama itu teknik kimia. Pilihan lebih berat lagi ya? Lebih berat. Pilihan kedua baru teknik elektro. Tapi ternyata dari Universitas Riau saya lulus di teknik kimia berdasarkan hasil rapor dan segala macam itu. Nah, dan di kala itu saya juga sadar bahwa orang tua saya bukan kalangan berada. Nah, saya termotivasi untuk bagaimana kemudian saya bisa kuliah tapi tidak memberatkan orang tua. Dan pada saat itu saya kuliah sambil kerja. Makanya saya melihat gini Pak Agus. Anak STM jarang dapat kuliah di negeri, Pak. Iya kan? Betul. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti proses kalau saat itu apa ya? Supermaru ya? Apa? SPMB. SPMB ya. Nah, itu kan kita banyak tidak belajar biologi, tidak belajar kimia. Sehingga kecenderungan ya ke swasta. Betul. Tapi memang Pak Agus punya jalur mungkin ini jalur langit nih Pak. Iya kan? Jalur langit. Ya, saya yakin pasti ada doa orang-orang pasti doa orang tua lah. Betul. Ya pada hari ini memang berharap yang besar. Karomah ya insyaallah seperti itu. Oke. Kemudian Pak Agus, mungkin bisa cerita hari ini kemana nih konsentrasi Pertamina, CSA Pertamina nih? Ya, saat ini memang kita masih kepada bagaimana pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonominya. Di samping dari program-program yang kita memang gelontorkan tadi, kita juga konsentrasi juga kepada pembinaan UMKM. Pembinaan UMKM, di mana kami Pertamina memberikan pinjaman modal kepada pengusaha UMKM, gitu ya, dengan harapan mereka bisa naik kelas. Jadi UMKM naik kelas. Betul. Jadi bukan hanya sebatas pemberian modal, tapi kita lakukan pendampingan. Kita berikan pelatihan-pelatihan bagaimana meningkatkan nilai jual dari produknya, kemudian bagaimana mengemasnya dengan baik supaya muncul daya tariknya ya. Betul sekali. Bahkan kita lakukan business matching. Beberapa produk-produk kita ikutkan dalam expo sehingga mereka bisa menambah koneksi, menambah jaringan gitu ya. Dengan harapan apa tadi ya, benar-benar UMKM kita naik kelas. Ya, hari ini mohon maaf, UMKM kita harus lebih terperhatikan lagi. Harusnya gitu ya. Bukan hanya sebatas kita berikan dana, tidak. Tapi bagaimana kemudian kita juga membina mereka, membawa mereka dalam sebuah suasana yang betul-betul bisa mereka
selalu berkompetisi untuk meningkatkan levelnya. Banyak membantu mereka dalam memasarkan produk. Betul sekali. Apa nih Pak syarat-syarat supaya orang-orang bisa dapat bantuan UMKM? Ya, kalau dulu memang ini penyaluran bantuan, ya ini memang kita lakukan oleh Pertamina ya, langsung dilakukan oleh Pertamina. Tapi hari ini mulai tahun lalu itu sudah disalurkan melalui salah satu bank BUMN. Ya, artinya memang kita bekerja sama. Tetapi proses seleksinya tetap di Pertamina dan Pertamina yang menyodorkan ke bank ini untuk bagaimana mereka ini bisa mendapatkan bantuan. Jadi supaya masyarakat bisa dapat bantuan ada mungkin persyaratan atau ada mungkin waktu-waktu pembukaannya atau gimana? Tidak, jadi bisa saja silakan datang ke kami kapan saja. Nanti kita akan evaluasi, kita akan lakukan survei juga ke lapangan, survei kelayakan usahanya. Dan memang ada nilai bantuan yang itu tidak perlu menggunakan agunan, tidak perlu memerlukan agunan. Ya. Dan tapi kalau ada nilai, tergantung nilainya. Ada yang membutuhkan agunan, ada yang tidak. Gitu. Kalau seandainya membutuhkan agunan itu ada apa enggak? Misalnya bunganya berapa gitu kan? Sejauh ini yang kita berikan memang ada biaya administrasi sekitar 6%. Itu sekarang udah antara 3 sampai 6%. Satu tahun ya. Per bulannya. Ya setahun tapi memang dibagi gitu ya. Nah, dalam artian apa? Sebenarnya itu juga bukan bunga. Kenapa? Kita juga memanfaatkan dana ini nanti untuk membina mereka. Jadi dana ini dikembalikan lagi ke mereka dalam bentuk pembinaan. Jadi bukan untuk pendampingan tadi juga. Betul sekali, biaya pendampingan. Seandainya mereka macet, kolab. Nah, sejauh ini dari Pertamina kami tetap berupaya untuk bagaimana mereka bisa secara bangkit, rutin bangkitnya. Karena bagaimanapun dari pengembalian modal usaha tadi ini kan kami bisa menilai bahwa mana perusahaan atau UMKM yang benar-benar survive dengan bantuan yang kita berikan atau mana UMKM pengusaha yang ternyata tidak bergerak tidak meningkat. Nah, dari sini kita bisa melakukan evaluasi dan bisa memutuskan apa sebenarnya yang harus kami lakukan terhadap UMKM seperti ini. Sehingga kita bisa mencari jalan keluar. Betul sekali. Jadi memang solusi yang kita berikan itu bukan hanya sebatas memberikan di hulunya saja, tapi sampai proses hilirnya kita tetap lakukan pendampingan. Dan itu yang telah terjadi pada hari ini, Pak. Betul sekali. Ke depan apa nih, Pak? Mungkin ada program-program besar atau apa dari Pertamina? Ya, tentu sekali lagi fokus saya adalah bagaimana kemudian Pertamina ini bisa bersinergi dengan para pemangku stakeholder di Kota Dumai ini. Maka itu yang kemudian selalu saya dengungkan sinergi membangun negeri, bagaimana bersama menuju Dumai menjadi kota idaman. Bukan hanya sebatas dari sisi pengusahanya saja, tapi juga dari sisi masyarakatnya. Bagaimana keberadaan perusahaan yang ada di Kota Dumai ini mampu memberikan kontribusi nyata kepada peningkatan dan pemberdayaan masyarakat Kota Dumai. Terutama bidang ekonominya. Betul sekali. Karena jujur kita melihat hari ini yang menjadi fokus perhatian masyarakat kita apa? Masalah ekonomi. Kalau pendidikan gimana Pak, perhatian dari Pertamina? Nah, sejauh ini memang yang kita berikan masih dalam bentuk fasilitas, bantuan fasilitas infrastruktur. Nah, beasiswa ini memang sudah secara korporasi ini memang dititipkan di Pertamina Foundation. Pertamina Foundation. Nah, jadi kita punya program namanya beasiswa Sobat Bumi. Di mana mahasiswa ini kita motivasi untuk membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan energi baru terbarukan kah atau bagaimana untuk sustainability di lingkungannya kah, seperti itu. Dan dengan proyek ini kemudian yang kita akan lakukan proses seleksi. Nah, dari sana kemudian kita akan memberikan beasiswa-beasiswa tersebut, termasuk bagaimana kemudian program ini bisa berjalan. Dan kalau ternyata program ini memang layak untuk kita adopt di program-program TJSL kita akan adopt itu. Bahkan mereka kita akan libatkan menjadi agregator di lapangan, pendamping lapangan. Ya tentu itu pasti akan ada kita berikan lagi biaya yang lain. Personalnya Kita tetap buat mereka sebagai orang-orang yang profesional. Artinya bukan hanya sebatas biaya perkuliahan yang kita berikan, tapi bagaimana kemudian mereka bisa survive. Ya, dengan ide-ide mereka, dengan inovasi-inovasi yang mereka tularkan gitu. Kita hargai inovasinya, kemudian kita implementasikan. Gitu.
Terus untuk kalau ada yang berminat itu bisa melalui Dumai Pak ya? Untuk Bisa Pertamina langsung Foundation. ke Pertamina Foundation. Berarti Ya. melalui aplikasi atau Betul, bisa datangi websitenya ya. Pertamina Foundation. Silakan nanti itu bisa dibaca di situ semua. Baik. Karena memang kita lebih fokus kepada bagaimana kemudian beasiswa ini Siap. dapat membantu mahasiswa atau siswanya, tapi juga punya kontribusi terhadap lingkungan. Paling tidak seperti itu. Itulah harapan kita bersama Pak ya. Paling tidak pada hari ini ya mungkin upaya Bapak juga upaya dari Pertaminanya, bagaimana Pertamina itu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam membangun ekonomi. Mudah-mudahan ini dapat terrealisasi sebaik mungkin. Amin. Dan sebagaimana kita harapkan bersama. Amin. Begini Pak Agus, mungkin karena waktu yang memisahkan kita, membatasi kita, kita minta closing statement nih kepada Pak Agus. Mungkin ada yang mau disampaikan, kameranya di sini. Oke, baik. Silakan Pak Agus. Ya, saya berpesan kepada semua generasi muda, khususnya masyarakat Dumai, generasi muda Dumai, bahwa kesempatan itu sangat terbuka untuk kita bisa bergabung bersama Pertamina. Tinggal bagaimana kemudian Anda tingkatkan kompetensi, tingkatkan kapabilitas, dan tentu saja tingkatkan kemampuan komunikasi, sehingga memang kita benar-benar dianggap layak untuk masuk dan bergabung dengan Pertamina dan berkontribusi. Karena banyak peran yang bisa kita ambil ketika kita berada di dalam perusahaan untuk bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama membangun negeri Kota Dumai ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada hari ini bisa menjadi juga motivasi. Amin. Kepada adik-adik kita yang ada di Kota Dumai, bahwasanya semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apabila kita ingin sesuatu, artinya tingkatkan potensi diri. Baik Pak Agus, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Agus Setiawan ST, Area Manager Komunikasi, Relation, dan CSR PT KPI RU2 Kota Dumai. Terima kasih, saya Budi Andrian Saputra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.